cukup senang, bahkan bisa senang sekali ya, karena sedikit lagi aku harus mencari kampus baru. Seneng banget Kak, walaupun aku bukan lulusan yang terbaik UIN, tapi aku kayak ngerasa untuk lulus di sini tuh susah banget untuk aku ya, dan aku bisa lulus, jadi kayak I got it artinya apaan? Perjuangan dibalik itu semua, terus juga perjuangan skripsinya, seperti apa sih Arafah? Perjuangan skripsinya, sumpah itu lama banget ya. Itu emang aku sebenarnya terhalang tuh bukan di pelajaran atau nggak apa, tapi terhalang di skripsi karena aku skripsinya males. Jadi tuh udah di bab 1, 2, 3, udah stuck di bab 1, 2, 3, nggak aku selesaiin lagi karena aku kayak ngerasa ini skripsian apaan dah gitu. Terus udah mentok banget dan kayak susah banget untuk kayak ketemu dan aku tuh kayak ke kampus dari Depok ke Ciputat kan jauh banget ya guys ya, kayak 3 jam kalau dari 5:30 di Lenteng Agungnya tuh macet banget. Kenapa? Tolong dong Pemprov Lenteng Agung, itu Lenteng Agung macet banget. Tapi untung aja udah ada puteran tuh. Relate. Nah, terus siapa nih, mungkin ada seseorang memotivasi Kak Arafah gitu akhirnya bisa? Dosen aku sendiri, orang mah di mana-mana orang yang motivasiin pacar gitu ya, gebetan gitu. Kalau aku mah dosen aku kayak, Arafah gimana skripsinya, kabarnya? Aku kayak diteror pinjol. Padahal kayak itu untuk kebaikan aku gitu, tapi kenapa kayak aku kayak aduh gimana ya balesnya ya, cuman paling siapa pakai begini, padahal nggak siap itu. Nah, mungkin ada drama-drama apa lagi nih waktu mengatasi kemalasan tersebut gitu? Padahal waktu itu aku udah mau fokus sama skripsi, nggak ngambil kerjaan. Tetet. Arafah mau reguleran nggak di Trans 7? Anak sekolah? Aduh mau skripsi, nggak mau nih, Senin sampai Jumat ya. Oh ya udah ambil. Jadi itu jadi susah kan untuk skripsian lagi. Ya udah kayak ya Allah Arafah, lu duniawi mulu, uang mulu, kayak gak bisa uang terus sebenarnya. Pendidikan penting. Jadi tadi kan aku udah kayak sampein ya, udah hampir mau cari kampus baru. Itu kan artinya aku antara sekolah kuliahnya nggak bener atau kelamaan. Jadi ya itulah, so-so lah. Pokoknya aku nggak paling belakang, tapi nggak paling utama. Di tengah-tengah tapi udah mau belakang. untuk menyesuaikan waktu gitu kan, kayak Arafah juga kan lagi syuting juga nih. Waktu dengan kuliah, pelajaran seperti apa? Nah itu yang nggak bisa Kak. Kayaknya kata orang gini ya, kadang-kadang orang bilang, gimana sih cara kamu untuk mengimbangi kuliah dan juga kesibukan kamu gitu. Aku sih mengimbangi kesibukan aku gini-gini. Aku nggak bisa membagi waktu aku antara kuliah dan kerja. Karena kuliah aku tuh sibuk dan pekerjaan aku juga makin sibuk. Jadi aku nggak bisa apa-apa. Dan aku emang terlahir kayak nggak ngerti cara ngebagi waktu ya. Jadi aku nggak bisa ngebagi waktu. Pas lagi kayak ada jam kosong tuh, aku malah mainin Candy Crush. Jadi kenapa nggak belajar ya? Kenapa dulu gue main Candy Crush sampai 1000? Nah, support orang tua sendiri gimana nih gitu? Support orang tua sih ya nggak apa-apa ya, kayak ya udah nggak apa-apa. Yang penting mah nggak begajulan di jalanan, nggak nongkrong. Yang penting kan ada manfaatnya gitu. Yang penting waktunya tuh bermanfaat, berguna gitu, nggak dipakai yang enggak. Ya udahlah terserah, kata orang tua mah gitu. Orang tua aku mah selalu banget Kak. Kayak lu nanyain, boleh ini gak? Hah? Ya udah. Ya ini terserah aja deh, lu yang punya kehidupan, ntar lu yang rugi, lu yang untung, terserah lu aja. Jadi ya udah. Pernah nggak sih sempat khawatir gitu kan karena saking padatnya jadwal gitu? Khawatir untuk Kayak syuting kan juga jadwalnya padat, takut kayak nanti Arafah sakit gimana gitu kan? Oh, orang tua? Enggak sih. Oke, terserah Kak Arafah ya. Terserah, kayak jaga kesehatan yang penting, sama yang penting tahu kapan harus istirahat sama kapan harus kerja atau enggak kuliah gitu, kata ibu. Gitu sih palingan. Enggak yang neko-neko banget sih orang tua aku, dan kayak mungkin mereka udah ngeliat aku dewasa gitu ya, jadi kayak udah tahu nih yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu. Aku
aku nggak tahu ya, aku kayak lambung apa atau nggak gimana. Menurut aku sih orang-orang tuh kayak akan ada masanya ya kayak gitu ya, misalnya kita terkenal atau enggak, ya udah nggak terkenal gitu-gitu. Aku mungkin di Ukraina aku nggak ada yang tahu siapa aku gitu, aku menjadi orang baru di sana. Mungkin orang-orang di sini Jabodetabek mungkin orang-orang pada tahu, tapi ya kan namanya kehidupan ya kayak. Jadi kita nggak bisa mengukur dari kita tuh seterkenal apa, tapi yang penting kita bermanfaat dan kita bisa ngasih apa ke orang lain gitu. Nah, healing aku itu sebenarnya tidur di rumah. Jadi tidur di rumah itu merupakan healing bagi aku. Karena apa? Karena ketika aku tidur, aku tuh kayak nggak memikirkan apa-apa, aku refresh otak aku dan ya udah nggak terjadi apa-apa. Mungkin aku kalau healing bakalan kayak ke negara-negara terpencil atau enggak negara-negara yang orang tuh nggak ada yang tahu itu negara ada apa enggak sih gitu. Emang ada itu negara gitu kayak lu nggak bakalan tahu itu negara tersentuh atau enggak. Jadi gue nggak mau kayak ke negara-negara Singapura yang orang-orang tuh tahu gitu gue ada di mana, di patung Singapura gitu. Tapi gue pengen ketika gue healing nanti orang-orang tuh gue nggak tahu di kota mana. Tiba-tiba gue misalnya post IG story atau nggak apa, ini si Arafah di mana, aneh banget. Tiba-tiba di Mars kan orang nggak ada yang tahu ya. Kayak aneh banget si Arafah healingnya di sana. Tapi katanya lagi senang hobi naik gunung, juga lagi senang diving. Iya, aku lagi senang. Aku suka naik gunung, tapi sekarang tuh karena musim pandemi gitu ya, gunung banyak yang ditutup, terus kayak ribet lah gitu kalau kita keluar kota atau nggak apa harus banyak regulasinya gitu-gitu. Jadi aku sekarang lagi free dive, teman-teman. Free dive itu ternyata seseru itu karena kita tuh kayak kita baru tahu menyelam, terus kayak kita tahu kita nahan napas dan kita tahu arti ternyata kayak Allah tuh ngasih nikmat kita tuh sebanyak itu ya gitu. Kayak coba kalau kita nggak bisa napas kayak mana gitu. Kayak kalian nyelam nih 1 menit itu kalian kayak banyak arti kehidupan ini kayak Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.